Apakah kamu bahagia dengan karir kamu? Apakah kamu sudah merasa unggul di dalam karir kamu? Apakah kamu sudah bisa membawa karir kamu sesuai dengan tujuan dan cita-cita kamu? Kalau iya, kamu bukan orang biasa ya. Karena kebanyakan dari kita ya punya frustrasi yang luar biasa ya ketika kita bicara tentang karir. Kita punya banyak sekali proyek yang belum selesai. Kita punya banyak tujuan yang belum rampung ya. Kita merasa kita kurang maju dalam karir kita. Padahal sebagian besar hidup kita ya dihabiskan dengan bekerja ya. Kita bepergian dari dan ke tempat kerja ya. Sehingga bekerja itu memiliki peran yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Akhirnya karena kita merasa frustrasi dengan pekerjaan kita ya, kita sudah mikir-mikir nih pengen ganti karir gitu ya. Atau mungkin kita merasa terperangkap di dalam karir kita, tapi kita harus menjalani itu. Karena mungkin kita nggak tahu cara untuk menciptakan tujuan dan cita-cita kita. Kalau kita tidak puas dalam karir ini ya, maka yang terjadi adalah kita akan merasa kelelahan ya. Kita merasa frustrasi, kita merasa cemas ya. Kita merasa gelisah, kita lama-lama jadi depresi ya. Akhirnya karena kita merasa sangat stres ya. Kita tidak menikmati waktu kita di rumah karena kita nggak bisa kalau nggak mikirin kerjaan. Ya nggak sih? Apalagi kalau misalnya pekerjaan kita itu tidak memiliki arti ya. Kita jadi sulit untuk mengarahkan antusiasme kita ya. Sehingga itu akan memberikan dampak yang sangat buruk untuk kesehatan mental dan fisik kamu. Jadi kalau misalnya kamu tertarik ya untuk melepaskan ini semua ya, silahkan belajar untuk melepaskan emosi. Saya Adelia, saya healing coach dengan menggunakan Sedona Method. Saya membantu kamu untuk melepaskan emosi dan keyakinan negatif yang bikin kamu gak bisa hidup bahagia. Ya. Kalau misalnya kamu sudah belajar untuk melepaskan emosi dan membersihkan semua yang menghambat kamu untuk punya karir yang ideal, ya, nanti kamu akan bisa meraih kepuasan dalam berkarir ya, dalam pekerjaan kamu ya. Kamu bisa mengerjakan sesuatu yang kamu cintai ya. Dan karena kamu sudah menemukan tujuan kamu ini ya. Kalau misalnya kamu tertarik untuk membongkar ini semua ya, silahkan ya gabung di membership YouTube ya, Sadar Gembira. Karena di volume 3 ya, saya memberikan releasing khusus untuk melepaskan semua yang menghambat kamu untuk mendapatkan karir yang ideal. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan seputar karir ya, silahkan ditanyakan ya di kolom komentar. Saya akan jawab pertanyaan dari Anis ya. Anis bertanya ya, termasuk jika di dalam pekerjaan sering pindah-pindah tempat kerja kah Mbak? Iya, jadi kalau seandainya kita pindah-pindah ya, sebenarnya karena kita nggak tahu ya, maunya kita tuh apa sih? Ya nggak sih? Jadi sebenarnya kamu dalam hidup itu ya, itu tuh ada apa sih di dalam diri kamu ya? Nah itu kamu bongkar dulu, kamu pengennya apa dalam hidup kamu, apa sih kalau misalnya kamu bisa punya apapun di dalam hidup kamu, sebenarnya panggilan hati kamu yang paling dalam itu apa ya. Kalau misalnya kamu sudah bisa menjawab itu ya, kamu akan stay pada satu karir yang memang sesuai dengan cita-cita dan impian kamu. Tapi kalau kamu sendiri bahkan nggak tahu kamu maunya apa ya, tentu saja kamu pasti akan berganti-ganti karena nggak akan pernah puas. Ini salah, kesini salah. Entah salahnya di dalam diri kita atau kita biasanya menyalahkan kondisi eksternal ya. Jadi itu yang menyebabkan kita nggak bisa punya karir yang menyenangkan ya. Nah kemudian ada pertanyaan dari Non Raden ya, hello coach, bagaimana cara bisa tahu kalau kita sudah menjalani karir yang sesuai dengan keinginan diri kita yang sejati? Jadi gini ya, saat ini semuanya itu sudah sesuai dengan tujuan hidup kamu ya. Walaupun kamu cuman goler-goler ya, rebahan-rebahan ya, itu semua sudah kesempurnaan ya. Kalau misalnya dilihat dari perspektif pertanyaan kamu ya, keinginan diri kita yang sejati, semua sudah sempurna ya, tidak ada yang salah ya, semua sudah ini ya. Tapi kalau misalnya kamu masih bertanya seperti ini ya, kemungkinan besar kamu masih nggak puas dengan apa yang kamu jalani ya.
Jadi silahkan kamu membersihkan bagasi emosi yang membuat kamu merasa harus mempertanyakan ini, bahwa kayaknya aku ngejalanin karena aku udah happy sih, tapi apakah ini udah sesuai ya gitu kan, berarti masih ada resistensi, masih ada penolakan ya. Jadi silahkan melepaskan emosi seputar itu ya. Kalau misalnya kamu tertarik, kamu silahkan ikut membership ya YouTube ya. Di volume 3 itu ada releasing seputar karir ideal ya. Semoga membantu ya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya bareng teman-teman ya, yang dulunya mungkin karena ada banyak sekali bagasi emosi ya, akhirnya membuat karirnya mandek atau tidak bisa mewujudkan pekerjaan impiannya. Kalaupun bisa ya, ada banyak sekali bagasi emosi yang mendampinginya ya. Nah, kita dengar cerita mereka dulu yuk. Halo Mariska, halo Riman. Good to see all of you, both of you. Halo. Oh my goodness, good to see all of you. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Baik. Baik. Terima kasih sudah menyempatkan waktu ya. Buat teman-teman yang nggak tahu ya, mereka ini semua sepermainan yang luar biasanya. Dari sepermainan ini semuanya rilis. Keren banget. Kita lagi ngobrol-ngobrol ya tentang karir ideal ya. Kalau misalnya dilihat ya, kan dulunya mungkin teman-teman mungkin tahu sih sebenarnya aku pengen ini, tapi kok aku nggak dapat sih yang aku mau. Aku udah sesuai sih karir aku seperti ini, tapi kok masih ada bagasi sih di dalam diri aku yang nggak nyaman gitu ya. Nah, boleh nggak share ke teman-teman sampai Mariska, Raymond, dan Chloe sekarang punya apa ya, situasi atau lingkungan kerja atau karir yang menyenangkan. Silakan, siapa yang mau duluan? Mariska dulu deh. Mariska dulu, silakan. Gimana ya sampai ngejalanin susah. Soalnya waktu diruntut dari ngejalanin karir yang rasanya nggak sesuai sampai ngejalanin yang sekarang ini, yang aku rasa udah the perfect ideal career for me, itu rasanya kayak ngapain, kayak nggak ada perubahan apa-apa. Tapi mungkin kalau aku berusaha runtut lagi, dulu sih inti apa yang aku kerjain sampai sekarang itu masih sama. Yang beda adalah how I feel about it gitu. Jadi sebenarnya lebih apa yang aku kerjain sama, cuman rasa syukur yang aku punya sekarang jauh lebih banyak gitu. Jadi itu bikin ngasih aku semangat gitu, dan ngasih aku apa ya, pandangan baru, seolah-olah yang aku kerjain ini benar-benar sudah perfect dan ideal gitu. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir dari dulu juga itu gitu ya. Buat teman-teman yang nggak tahu ya, Mariska ini musisi ya, jadi dari dulu juga pekerjaannya sudah itu gitu. Tapi rasanya ketika dulu bekerja kok nggak ada, kalau Mariska tuh kata-katanya apa sih, nggak ada kayak gremetnya gitu, nggak ada kayak feel-nya gitu ya. Ketika berkarya gitu, kayaknya kok ngedengerin musik kok nggak ngerasain rasa itu gitu ya. Seperti itu ya Mariska ya. Bedanya di situ ya. Karena di karir bermusik itu udah 15 tahun lebih. Kalau dihitung dari belajar musik mungkin udah 20 tahun ya, karena udah dari kecil belajar. Jadi at some point itu ngerasa dengerin musik itu udah menjemukan gitu. Kalau sekarang udah nggak gitu lagi ya? Enggak. Sekarang malah tiba-tiba muncul semangat baru, banyak passion. Sekarang lagi ngerjain single, beberapa kali dapat kerjaan project-project konser-konser yang lumayan apa ya, lumayan jadi cornerstone sih di karir aku akhirnya gitu. Keren. Setelah dapat, maksudnya cerita gini bukan bermaksud untuk menyombongkan diri atau apa, cuman it's something that I again and again appreciate more and more gitu. Jadi solois di G20, main film, nyanyi soundtrack, dan sekarang lagi ongoing bikin single. Itu dulu nggak kepikir sama sekali. Karena dulu udah jemu gitu ya sama musik. Ya. Kayak udah terlalu ini ya, apa sih namanya, rutinitas gitu ya. Jadi udah nggak ada passionnya gitu kayaknya, ya nggak sih? Nggak ada listrik yang kayak gimana? Nggak ada listrik. Ngomongnya nggak bisa diomongin ini teman-teman, harus dirasain.
Ya. Surya tenggelam di telan kabut gelap, senja nan muram di hati remuk redam. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu kasih pujaan menempuh cobaan. Surya tenggelam di telan kabut gelap, senja nan muram di hati remuk redam. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu kasih pujaan menempuh cobaan. Surya tenggelam di telan kabut gelap, senja nan muram di hati remuk redam. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu kasih pujaan menempuh cobaan. Surya tenggelam di telan kabut gelap, senja nan muram di hati remuk redam. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu kasih pujaan menempuh cobaan. Dan sekarang Mariska udah punya sekolah musik sendiri ya? Oh ya, ya. Waktu Ya. terakhir Mbak sekolah musiknya masih belum berdiri. 2 Keren. bulan, 3 bulan setelah itu berdiri sekolah musiknya. Jadi sekarang nggak cuman perform, tapi Ya. ngajar. Jadi bisa menyalurkan lagi. Yang dulunya nggak punya passion, sekarang malah passion ini saking banyaknya bisa disalur-salurin ke murid-murid gitu. Keren banget, luar biasa ya teman-teman, sangat menginspirasi. Surya tenggelam di telan kabut gelap,
kasih Mariska sudah berbagi ke teman-teman ya. Jadi menjawab pertanyaan tadi ada dari salah satu teman ya, Nom Raden ya. Itu gimana taunya kita sudah menjalani karir yang kita suka gitu ya, itu rasanya gitu ya. Kalau misalnya masih ada bagasi, jadi gini loh, kadang-kadang karir kita tuh nggak berubah gitu ya, ya sama aja, tapi rasanya tuh beda, lebih menyenangkan gitu ya. Mungkin Raymond nih bisa cerita nih, ya nggak sih, rasanya gitu, Ya, passionnya gitu ya. Silakan Raymond. kalau dari aku sih waktu kecil ya, misalnya kita ditanya cita-cita, biasanya kan waktu kita kecil kita ditanya cita-cita mau jadi apa. Nah, kebetulan kalau dari aku dari kecil tuh udah tahu aku akan jadi arsitek. Walaupun sebenarnya waktu itu nggak punya bayangan apapun atau nggak tahu sama sekali arsitek itu apa. Tapi kalau ditanya sama orang-orang, taunya arsitek. Taunya aku suka mendesain sesuatu. Mungkin kalau bahasa awamnya aku akan mendesain bangunan. Jadi kalau dan aku salah satu yang beruntung dalam artian tanpa harus galau atau apapun, dari kecil sudah tahu aku akan besar dan aku akan sekolah dan aku akan menjadi seorang arsitek. Tapi memang kalau dipikir-pikir sih itu sesimpel terjadi aja, sesimpel aku menyukai ini, aku suka membuat sesuatu dan suka membuat sesuatu, dan ketika kita menyukai sesuatu dan itu menyenangkan dan mengisi diri kita, itu terjadi. Jadi dalam artian kalau misalnya tahapan untuk menjadi sebuah profesi, misalnya kita harus sekolah dulu, terus aku sempat S2 dan lain-lain, terus sampai harus bekerja, itu semua terjadi dengan sangat natural. Karena kalau sebenarnya kalau dilihat lebih detail di tiap momen itu menyenangkan. Jadi tiap momen itu sesuatu yang nggak kerasa sebenarnya, kita mengerjakan sesuatu yang kita sukain, dan itu yang terasa mungkin kita terlahir untuk melakukan. Jadi nggak ada kerasa kayak aduh aku kok susah banget ya kalau pengen jadi sesuatu yang aku mau, enggak. Tapi dia sesimpel ketika kita melakukannya dengan senang dan happy, itu secara ajaib kita baru sadar kok sudah sampai sini ya gitu loh. Mungkin dari aku gitu. Effortless gitu ya kata-katanya, mungkin nggak ada effort sama sekali, udah jalan aja gitu ya, semuanya terurai begitu aja ya. Iya. Surya tenggelam di telan kabut gelap, senja nan muram di hati remuk redam. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Terima kasih Raymond sudah berbagi. Silakan Chloe. Kalau aku sih sama kayak Mariska dari Ya. pekerjaan aku tuh model, ada di industri fashion lah selama kurang lebih 16 tahun. Jadi aku start itu dari umur 16, terus sempat ngerasa kayak kok gini-gini aja ya, aku mesti ngejar apa lagi. Sampai di titik aku ngerasa kayak aku lumayan udah mendapatkan segala sesuatu di dunia modeling, sampai aku ngerasa udah nggak punya passion sama sekali. Yang tadinya aku sangat passionate di dunia ini, sampai aku kehilangan nafsu, bukan cuma dalam bekerja sih, dalam semuanya, karena aku ngerasa lagi mentok aja. Sampai di titik aku kembali lagi ke karir ini, terus aku ngerasa kayak
oh ya udah, maksudnya kayak segala sesuatu aku lebih bisa mensyukuri gitu. Ya. Dan dari hal-hal kecil pun aku ngerasa kayak banyak yang membuat aku lebih hidup dengan apa yang aku lakuin gitu. Ya, ya. Gitu. Keren ya Chloe, ini ngomongnya udah banyak nih kayaknya. Kalau dulu kayak pendiam. Iya, benar-benar dulu aku sebelum ikut Sedona sangat pendiam dan jarang bersuara. Keren banget ya. Surya tenggelam di telan kabut gelap, senja nan muram di hati remuk redam. Jalan berliku dalam kehidupan. Ya teman-teman, jadi kalau seandainya kita udah melepaskan emosi, kemungkinan karir kita ya sama sih gitu. Tapi cara kita menyikapinya itu sangat berbeda gitu ya. Dan passionnya juga ya udah gitu. Jadi lebih apa ya? Jadi bisa disalurkan, kalau kayak Mariska bilang, jadi bisa disalurkan ke orang lain gitu dengan bikin sekolah gitu mungkin. Kalau Raymond makin effortless gitu kayaknya ketika ya sudah itu jalannya udah tahu gitu, jadi nggak belok-belok lagi gitu ya, udah ini aja ngikutin aliran gitu ya kalau kita bilangnya. Aku notice yang paling major ya rasanya di aku tuh adalah ketika aku istilahnya berusaha untuk let go dari semua ekspektasi yang aku punya terhadap karir aku gitu. Jadi salah satu alasan kenapa ngerasa kayaknya karir ini nggak mungkin kayak Chloe ya, udah ngerasa nih prestasi, udah kerja 16 tahun, prestasi banyak. Kita selalu mencari the next big thing-nya apa nih, next big thing apa, abis ini bikin apa lagi. Cuman itu kan nggak ada abisnya gitu. Sementara apa ya, pikiran, badan, dan hati kita sebagai manusia tuh bisa capek gitu loh, bisa capek. Dan kalau nggak ada batas atasnya, kapan dong selesainya? Kayak umpamanya kita lari tapi nggak ada finish line-nya. Nah itu, tapi salah satu hal yang major yang aku rasakan ketika di coaching sama Mbak Lia adalah ketika aku melepas semua ekspektasi yang aku punya. By the time aku umur segini, aku harus udah punya ini, umur segini harus punya album, umur segini mesti udah punya proyek ini. Begitu itu semua dilepasin, kayak kembali lagi rasa cintanya sama musik yang cuma sekedar kerjakan sesuatu or doing something, the experience itu semua muncul lagi gitu. Begitu aku melepaskan semua ekspektasi, tiba-tiba kembali lagi semua perasaan curiosity dan rasa gembira ketika mengerjakan sesuatu just for the sake of doing it, itu tiba-tiba kembali lagi gitu. Karena misalnya gagal pun ya udahlah, anggap aja cuman main-main gitu, cuman playground aja gitu. Iya benar ya. Jadinya kalau seandainya kita nggak ada nggak ada transaksional gitu, nggak ada tukerannya, kan segala sesuatu ya udah kita lakukan aja yang terbaik gitu. Apapun hasilnya, kita udah lepas gitu keinginan untuk mengatur hasil itu. Ternyata ketika kita melepas keinginan untuk mengatur hasil, kok hasilnya malah di luar ekspektasi ya, jadi mengagetkan gitu kadang-kadang. Kalau teman-teman yang udah rilisin pasti ngerti ya, kalau seandainya kita ngomong begini aja pasti kayak apa sih yang dibahas gitu ya. Kenapa dengan hanya melepas emosi aja kok karirnya kan gitu-gitu aja, kenapa bisa berubah gitu ya? Itu karena kita sudah melepas semua bagasi-bagasi kita, cerita-cerita lama kita yang bikin kita ngerasa nggak puas, ekspektasi, harapan-harapan itu loh, harapan-harapan yang nggak kesampaian gitu ya. Kadang-kadang kita udah cita-cita A gitu, ternyata pas kita kerjain kok nggak dapet ini sih, nggak sesuai gitu. Terus kita jadinya ada putus asanya, ada kecewanya. Nah itu kan nggak pernah dilepas selama ini gitu. Nah itu lama-lama jadi numpuk, jadi bagasi teman-teman ya. Gitu. Makanya walaupun karir teman-teman, karir Mariska, Raymond, Chloe ya sama-sama aja, tapi rasanya tuh beda gitu. Ya. Terus kemudian dari segi pertemanan kalian sendiri ya, dengan semua yang sudah releasing ini rasanya gimana?
kita kita lebih kalau punya masalah saling mensupport kayak ayo rilis aja. Iya. Saling Ingetin sih. kayak udah maksudnya kayak lebih kayak ketika punya masalah kita kan kadang suka cerita curhat gitu ya. Jadi saling mengingatkan dan kayak menyemangati kalau misalkan segala sesuatu ya udah terjadi karena memang sudah seperti itu adanya gitu. Jadi ya udah dirilis aja segala sesuatunya itu. Iya, iya. Kalau dulu enggak, kalau dulu ketika dicerita, terus apakah rasanya gimana sih bedanya? Mungkin kalau kita temenan, kita nggak punya ekspektasi ya. Iya. Dalam artian Iya. kita sudah semenjak ikut Sedona, saya sih berlaku ke semua hal sih. Itu sama Chloe. Ada lagi kita kayak ngontrol, dia harus kayak gini ke kita. Iya. Teman kita sesuatu ke kita juga. Sesimpel kita tahu kita sayang teman-teman kita, teman-teman sayang kita, itu kita menjalani pertemanan sangat-sangat sehat karena kita saling memahami satu sama lain. Iya. Kita nggak mencoba kontrol teman kita merespon apa atau jadi apa yang kita share, misalnya aku share sesuatu ke teman-teman, nggak ada juga kayak ekspektasi teman-teman harus merespon seperti apa. Iya. Apa membuat aku lebih baik. Sesimpel kita sharing selesai, teman-teman kasih support yang seharusnya mereka bisa kasih, sudah kayak nggak ada beban kita harus melakukan sesuatu juga untuk teman kita juga nggak ada. Jadi sangat mudah jadinya. Jadi dalam berhubungan apapun sangat mudah. Kayak komunikasinya jauh lebih gampang sih. Karena mungkin kita pertemanan kita juga udah sama-sama Sedona, jadi sama-sama udah ngerti kayak maksud dari setiap ucapan atau perilaku yang kita lakuin gitu. Karena mereka udah tahu kenapa kita kayak gini, karena oh ya karena ini gitu. Iya. Jadi temenan lebih sehat ya. Kadang-kadang kalau seandainya temenan itu seperti kata Raymond ya. Kadang-kadang kita punya ekspektasi teman kita harusnya ngebelain kita dong. Kalau seandainya gue curhat kayak gini-gitu kan. Kalau sekarang udah nggak ada kayak gitu lagi ya. Iya. Kadang kalaupun ada lewat aja gitu. Lewat. Hilang. Lewat aja ya. Dan bisa di clean up juga ya nggak sih? Bisa banget. Iya. Itu sih kayaknya bener-bener apa ya, menjalani hidup tanpa dengan tidak bertransaksi gitu sih yang paling enak dan enteng. Iya, benar. Luar biasa ya, sangat menginspirasi. Tapi ini kerennya ya menurut aku. Ini gimana sih bisa sampai semuanya jadi releasing gitu? Maksudnya pasti ada satu duluan gitu kan, terus kemudian akhirnya jadi semuanya ya udah deh gitu. Dari Mas Mike sih. dari Michael yang pertama. Mas Mike duluan. Awalnya dari Mas Mike ya kayaknya ya, dari Mas Mike. Iya. Entah kenapa kita memang dari dulu kayaknya pertemanan kita memang cenderung agak spiritual dikit ya. Jadi kita sering banget kumpul, terus apa ya, kalau cerita-cerita sesuatu tuh kita looking for a bigger answer gitu. Nggak cuman kayak, nggak tahu memang kayaknya tipe orangnya aja. Mungkin kita juga berteman karena kita punya curiosity yang sama gitu. Jadi awalnya tahu dari Mas Mike, terus ke Nicolin, terus akhirnya Raymond dulu. Dari kita bertiga Raymond dulu. Iya. Ingat nggak, kita 2022 itu kita menjalani, kita mempertanyakan kapan kiamat. 2022 itu masa-masa kayak sama Mariska, kita berdua setiap kali kita ketemu, setiap kali kita ngobrol, kayak hidup kok gini-gini aja, hidup kok hampa ya, hidup kok nggak ada ya, kayak aduh cepetan kiamat, kayak seakan udah apatis banget sama hidup dan sama karir. Walaupun sebenarnya karirnya, maksudnya kan ada-ada aja, tapi kenapa ya kita merasa kosong ya pada itu. Nah sebenarnya itu sih yang bikin awalnya kayak nyari, gimana cara keluar dari kehampaan ini dan keapatisan ini. Tapi benar-benar tahun 2022 sama Mariska itu kita mempertanyakan hal yang sama, dan kayak
merasa bingung mesti ngapain. Nah, pas nyoba Sedona dan mempraktekkan Sedona, jadi 2023 setelah itu malah ketawa diri sendiri. Maksudnya kita kalau recall tahun 2022, kita ngapain ya mikir kayak mau kiamat, kita ngapain ya mikir kayak hidup hampa, karena sudah nggak bisa relate lagi, karena keadaannya sangat kayak hidup adalah berkat, langsung penuh dengan rasa syukur dan rasa excited di besok. Yang sebelumnya kayak malas-malasan bangun, atau kayak sebelumnya kayak aduh hari ini ngapain ya, kayak mau diisi apa ya, sampai kayak sekarang justru kayak tiap kali bangun excited, hari ini hal baru apa ya yang terjadi ya. Aku pribadi mesti kita bertiga sih. Tapi emang ketika kita ada di apatis itu gila sih ya. Kayak kapan kiamat. Bagaimana habis Sedona? Yep. Setelah Sedona gimana akhirnya jadinya semangat lagi ya Reman ya? Iya. Di Sedona kita hidup itu ya seringan itu sih. Menjadi seringan itu. Iya, benar. Pas banget nih kebetulan ada yang nanya dari Dean nih. Apa kabar aku yang selalu gagal dari kecil terus berusaha sendiri tanpa dukungan? Aku harus bersemangat gimana lagi? Silakan teman-teman, ada yang mau merespon pertanyaan dari Dean? Kalau dari aku nggak ada ya, kita nggak ngapa-ngapain ya, nggak ada yang perlu dilakuin. Karena kalau dari Sedona belajar, mungkin ada nggak mungkin bahwa itu cuma pikiran kita, mungkin nggak ada bahwa itu cuma kita yang bikin itu, dan kemungkinan hidup ada possibility itu yang kalau aku ada. Jadi tiap kali misalnya of course kita akan ketemu masalah, atau of course mungkin mood kita nggak bagus, misalnya hari ini kita menghadapi sesuatu yang kita nggak suka, atau kita menghadapi bertemu orang yang nggak sesuai dengan apa yang kita mau, of course kita terganggu. Tapi the fact atau the idea bahwa mungkin nggak ya besok akan lebih baik, itu yang bikin aku kayak ya udah deh, itu udah berlalu, aku akan mengharapkan besok yang lebih baik lagi. Sesimpel itu, dan nggak ada yang perlu dilakukan, sesimpel bahwa melihat bahwa kemungkinan hal baik lagi akan terjadi, itu udah. Mungkin kalau aku gitu. Mungkin kayak siapa tadi Mas Kadean ya, apa siapa ya? Dean. Mungkin kayaknya kalau dia merasa dari kecil udah kerasa selalu gagal, mungkin sebenarnya perspektifnya harus diganti sih, karena sebenarnya nggak ada kegagalan kalau misalkan dia terus berusaha. Karena mungkin kegagalan yang, kalau menurut aku ya, kalau misalkan kegagalan yang dia rasain itu mungkin waktunya aja yang belum saatnya untuk merasakan di titik yang kayak seharusnya mungkin ya. Karena apa yang dilakukan mungkin dari dulu itu adalah suatu pelajaran yang akan berbuah hasilnya pada suatu hari nanti. Tapi balik lagi, tidak perlu ada ekspektasi. Yang penting lakuin aja tiap harinya sebaik mungkin, 1% setiap hari, yang kayak ya udah hari ini melakukan semaksimal mungkin gitu. Nanti kita ulangin. Kalau misalkan hari ini dia merasa mungkin belum puas, oke, yang penting hari ini dia udah melakukan semaksimal mungkin. Besok dicoba lagi, karena hasil itu mungkin tiap orang beda-beda. Ada yang bisa secara singkat dalam kayak berapa bulan, ada yang 1 tahun, ada yang mungkin waktunya lebih lama lagi, ada yang mungkin 5 tahun, 10 tahun, kita nggak pernah tahu, karena setiap orang kan punya masa waktu yang berbeda-beda tentang kesuksesan atau dalam hal apapun itu. Jadi jangan merasa kayak apa yang dilakuin gagal, mungkin habis itu dia ngerasa kayak udah nggak punya selera atau nafsu untuk melakukan hal itu gitu. Jadi ya udah tetap berusaha aja sebaik mungkin gitu. Yes, keren. Mariska, ada yang mau ditambah? Mungkin itu tadi ya Kak, kalau kita ngomongin soal kata kegagalan itu agak rancu. Kegagalan tuh definisinya apa gitu. Soalnya sangat mudah bagi kita manusia, kalau kita suka overthinking tuh suka mikir
sekali kita pakai kacamata kegagalan, semua hal dilihat jadi Yes. sebagai kegagalan gitu. Yeah. Pengalaman Yeah, pribadi betul. aku gitu. Ya. Pribadi aku gitu. Jadi overly critical sama diri sendiri. Mungkin aku kayak nyari-nyari, akhirnya jatuhnya nyari-nyari kesalahan diri sendiri. Ini gagal lagi, gagal lagi. Lupa bahwa sebenarnya mungkin sebenarnya udah ada progres, cuman karena kayaknya sudah pakai kacamata kegagalan gitu. Jadi yang semua yang difilter itu yang ngelihatnya gagal terus gitu. Dan kayaknya penting juga sih untuk melihat dari kayak Chloe bilang tadi, ngelihat dari perspektif yang berbeda. Kegagalan, karena sebenarnya kita berusaha atau kita bangun nafas aja sebenarnya udah sukses sih gitu. Sebenarnya ya, kalau mau mungkin kedengarannya agak klise ya. Yeah. Tapi bener sih yang itu aku rasain sih. Aku nggak nyerah dari kemarin gini sampai hari ini kayak gini, still doing the same thing kayak 2 tahun yang lalu, tapi aku nggak berhenti. Aku tetap masih punya rasa cinta sama apa yang aku kerjain. Itu buat aku kesuksesan sih, memelihara passion, memelihara curiosity gitu. Jadi mungkin lakuin sesuatu jangan karena pingin mendapatkan dalam tanda kutip kesuksesan, tapi karena pingin merasakan experience-nya mengerjakan sesuatu yang kita cintai gitu. Iya, benar. Terima kasih Mariska, Raymond, Chloe ya. Jadi kalau seandainya gagal itu, kamu kan ngerasa, ya kan? Berarti kan itu perasaan kamu sendiri, itu kan reaksi kamu sendiri, ya nggak sih? Jadi yang pertama diakui adalah aku ngerasa gagal, gitu kan? Dirasain dulu kecewanya. Nggak tahu deh kalau ngerasa gagal tuh apa sih yang dirasain? Mungkin kecewa, mungkin sedih, mungkin frustrasi. Ya, apa? Nah itu kamu izinin hadir dulu. Lalu kamu belajar untuk melepaskan itu semua dengan menggunakan teknik yang kita lakukan adalah Sedona Method. Jadi diizinin hadir lalu kita lepaskan semuanya itu. Nah setelah itu kan lebih ringan tuh kalau seandainya ada kita megangin sesuatu yang kita sebut gagal, filternya seperti kata Mariska kan lepas dulu. Setelah filter ini lepas, baru kita bisa lihat perspektif yang berbeda karena kita sudah tidak melihat ini lagi gitu, nggak fokus di sini lagi gitu kan. Jadi yang pertama kamu ngaku dulu aku gagal, jangan terus kemudian meromantisasi gitu. Aku gagal terus gitu. Maka kalau seandainya kamu merasa seperti itu terus dari kecil lagi, ya kamu udah umur berapa sekarang, maka ya seperti kata Mariska, kamu akan ngelihat dengan kacamata seperti itu terus. Jadi kamu akan apapun yang kamu lakukan rasanya gagal, padahal sebenarnya mungkin nggak gagal. Ya nggak sih gitu. Nah itu dilepas. Terus ekspektasinya apa gitu? Ekspektasinya dilepas karena ekspektasi itu ya kita punya standar ya yang seperti ini itu kan standar kita. Jangan-jangan kekuatan yang lebih tahu jalannya merasa bahwa ada yang lebih baik gitu kan. Makanya kamu digagalin terus di situ karena bukan ke situ jalannya. Kalau aku sih dulu gitu. Kalau pengalaman aku dulu ya kok gue gagal terus bagian ini ya kenapa? Udah deh nyerah deh, udah deh aku ikhlasin aja. Ternyata aku harus belok gitu. Baru emang aku akan ke sana lagi, tapi aku belok dulu nggak ngelewatin jalan yang itu. Jalan itu buntu gitu. Kamu harus muter gitu kan. Gitu. Jadi kadang-kadang itu dulu, tapi kamu nggak akan bisa lihat kalau kamu belum mengakui bahwa aku gagal. Udah aku gagal. Setelah itu dilepas, bukan mengakui terus udah gitu meromantisasi ya. Bukan itu ya maksudnya kita menerima dan mengakui gitu. Ya. Dari situ baru kita bisa seperti teman-teman ini kayak Mariska, kayak Raymond, kayak Chloe juga gitu. Mereka sukses banget di bidangnya masing-masing, ya nggak sih? Tapi tetap ada perasaan kalau Raymond dulu ngerasa pernah ditolak gitu kan. Kalau kamu belum pernah nonton ya, di YouTube nonton ya. Itu sangat menginspirasi gitu ya. Sukses tapinya setelah melepas perasaan ditolak, akhirnya sukses gitu di bidang yang sama itu juga. Jadi emang harus dijedotin dulu, lepasin dulu nggak itu gitu. Baru dia dapat. Merasa gagal ketika aku nggak bisa mengkontrol apa yang aku mau. Jadi kayak ada sombongnya sebenarnya. Kalau aku dulu tuh ada sombongnya. Aku pengen ngontrol hidupku dan aku tahu aku layaknya harusnya aku kayak gini nih gitu. Jadi aku ada sombongnya dan ada nggak mau terimanya sama apa yang terjadi di hidupku sekarang. Nah, tapi karena aku tahu aku nggak bisa mengkontrol, walaupun aku mau mengkontrol, itu yang bikin perasaan, aduh, aku kayak helpless dan gagal gitu. Tapi sebenarnya ketika belajar untuk melepas bahwa hidup adalah hidup, melepas kontrol, semua terjadi biarin terjadi, somehow segala sesuatu ya udah kayak apapun yang terjadi adalah yang memang
ya udah, kayak prinsipnya adalah ya memang itu yang terjadi ya, hal kayak se 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 sebodoh itu kalau aku bilang ya. Maksudnya balik lagi, nggak harus diteorikan, nggak harus diromantisasi, nggak harus dianalisis. Sesimpel kayak hidupku adalah ini, dan aku menerima dan aku akan jalani itu mengalir. Justru itu yang bikin kekuatan ini muncul ketika kita membiarkan dia mengalir. Yes, exactly. Kayak kalau seandainya aku selalu bilang kalau kita di sungai itu ya, kan kita biar aja kalau kita ada di dalam aliran sungai, ya udah terserah deh sungai ngalirnya kemana gitu. Lama-lama kan sampai ke laut. Tapi yang kita lakukan, kita mau ke laut, tapi kita berenang melawan arus, pegangan di ranting, berusaha nyebrang ke sana, lala gitu. Usaha banget, padahal kalau kita ya udah ikutin aja aliran sungai, nyampe juga tuh di laut ya. Gampang lagi gitu. Sebenarnya kan gitu ya, tapi kebanyakan dari kita ngerasa bahwa kita harus mengontrol hidup kita gitu, mengendalikan hidup kita. Padahal kalau seandainya aku ibaratkan kayak di taman bermain gitu ya, kita naik apa ya, kayak sesuatu yang ada relnya, ada setirnya gitu. Kita belok ke kanan, pas relnya ke kanan sih kita kayak ke kanan, yeay gitu ya. Terus kita mau ke kiri tapi relnya ke kanan, terus kita maksa-maksa gitu ya. Sebenarnya sejauh itu kita punya kontrol. Dalam hidup tuh kita nggak punya kontrol, teman-teman. Iya. Ya karena hidup nggak peduli gitu ya. Hidup akan akan berjalan aja gitu. Matahari terbit di timur ya di situ terus. Mau kamu pindah-pindahin kemana juga tetap aja di situ gitu. Contoh gitu kan. Tapi kalau kamu sudah ya udah ikhlasin aja gitu. Kamu jadinya malahan punya tampaknya jadi punya kontrol dalam hidup gitu ya nggak sih? Jadi makanya saya selalu bilangnya maunya Tuhan jadi maunya kamu gitu. Kalau sama ini kan maunya aku Tuhan, pokoknya kalau enggak Tuhan jahat gitu kan. Tuhan gak sayang, aku kan orang baik gitu ya. Kira-kira gitu, tapi begitu kita udah oh ternyata maunya Tuhan, maunya aku, lebih enak tuh, maunya aku juga ternyata sebenarnya. Karena dalam hati kita tahu sebenarnya sudah itu gitu kan. Sebenarnya gitu sih, jadi ya simple, hidup hanya hidup gitu. Nggak hidup kamu, nggak hidup aku, nggak hidup siapa-siapa. Iya. Semoga membantu ya, Dean ya. Kalau aku pribadi ini sih lebih ke jangan punya ekspektasi aja sih dalam segala hal. Ya maksudnya hal yang wajar kita pengen sesuatu, tapi misalkan kita pengen sesuatu dari sini. Tapi untuk menuju sana kita melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan itu gitu. Yang harusnya dari sini juga akan ke sana gitu. Jadi ya udah maksudnya jalanin aja tanpa harus mensabotase yang terjadi, jalanin lurus aja. Walaupun nanti ada sesuatu misalkan ada reruntuhan apa di dalam perjalanan kita, ya udah mungkin itu segala sesuatu yang memang harus terjadi untuk kita pelajari atau memang harus terjadi di hidup kita. Tapi ya at the end kayak kita akan ke sana juga. Tapi kalau kita udah mensabotase malah ke kiri ke kanan dulu, yang harusnya jalannya lurus malah tidak seharusnya ke situ tujuan kita gitu. Tapi itu benar sih, sifat kita itu emang suka mensabotase gitu ya. Jadi akhirnya kita nggak dapet yang kita mau. Bukan berarti kamu nggak boleh punya cita-cita ya, kamu boleh punya cita-cita. Tapi yang perlu dilakukan ya itu adalah melepaskan semua yang bilang nggak mungkin gitu. Kalau kita punya ekspektasi kan kita punya gini, kalau kita punya ekspektasi A, berarti kita ada ekspektasi yang lain bahwa itu nggak mungkin terjadi. Pasti ada counternya, ya nggak sih gitu. Yeah. Makanya itu sebabnya Chloe bilang lepasin ekspektasi, itu maksudnya. Karena kalau seandainya kita udah nggak ada ekspektasi, kita udah tahu itu udah dapat, udah pasti. Itu udah happening now. Walaupun sekalipun tuh hanya di kesadaran ya. Walaupun kita belum dapat gitu secara fisik atau secara realnya tampaknya, tapi itu udah terjadi. Secara rasa udah terwujud. Jadi kesannya gampang gitu. Dan kalau ada reruntuhan itu bikin kamu bereaksi, ya kamu tahu toolsnya, tinggal dilepas gitu ya. Nanti kamu nggak akan, kalau seandainya berdasarkan pengalaman aku ya, udah nggak ada komplain gitu dalam hidup, enak aja. lebih gampang. Gampang, iya. Nggak ada kagetnya gitu dalam hidup. Ya udah kayak kemarin nih, aku paling nggak baru sih itu dari bulan November ya. Kolesterol aku tuh 200 naik. Aku nggak pernah
medical check up nggak berapapun gitu kan, tapi karena adik aku maksa gitu, udah lo harus lah, karena kan kalau aku prinsipnya mati mah mati aja, ngapain sih pusing gitu. Kalau aku gitu ya, secara udah ya udah gitu kan. Akhirnya aku disuruh cek med check, terus akhirnya ternyata 200 gitu. Terus pas dikasih tahu 200 tuh aku nggak ada reaksi, bahkan aku nggak ngerasa bahwa itu terjadi pada aku, ya udah gitu. Sampai dokternya ada 2 bolak-balik nanya, ini bener kan namanya, kok lo nggak bereaksi gitu, mungkin dia bingung gitu kan, kok nggak bereaksi sih gitu, kok santai, oh cuman gitu aja, ya udah gitu kan, ya udah. Terus akhirnya diarahin kan ke dokter internis, udah kata dokternya ini minum obat ya gitu. Terus udah gitu, ya udah aku minum obat. Terus 28 hari kemudian kolesterol aku udah turun jadi 71 gitu. Padahal karena aku nggak melakukan hal yang berbeda kecuali minum obat dan berenang gitu ya. Yang lainnya sih sama aja gitu. Terus ya udah gitu ya. Artinya tubuh itu menyembuhkan dirinya sendiri kalau kita nggak ada reaksi. Kecuali kamu bereaksi, ketika aku mungkin bereaksi ada kolesterol naik 200, aku bereaksi mungkin aku releasing gitu. Ya nggak sih? Tapi aku nggak bereaksi, aku ya udah. Ya, sampai rumah aku rilis deh, siapa tahu ada gitu. Aku cuman rilis mungkin 4 putaran, apa keuntungan dan kerugian punya badan. Gitu lagi releasingnya ekstrim. Apa keuntungan punya badan, apa kerugian punya badan. Bolak-balik, udah habis itu aku lupa lagi. Terus udah gitu aku ya udah nonton drakor gitu kan. Lupa soalnya aku gitu. Terus ya udah ternyata pas bulan depannya nggak apa-apa tuh 71 gitu, biasa aja gitu. Jadi kamu tuh kalau kamu panikin ya mungkin nggak akan turun itu kolesterol, malah naik kali ya gitu. Iya nggak sih? Gitu. Jadi kalau ada reruntuhan seperti kata Chloe, diizinin hadir kalau kamu bereaksi, terus dibuang, udah gitu. Dan serahin aja sama kekuatan yang tahu jalannya. Beres deh. Yeah. Jangan percaya kata kita ya, silakan buktikan sendiri. Iya. Soalnya kalau tadi kayak tadi kita bilang, manusia kan pengen banget nih ngontrol, pengen tujuannya kemana, harus banget caranya lewat sini gitu, ngerasa si paling tahu segalanya gitu. Padahal kan sebenarnya pengetahuan kita tuh cuman seberapa sih gitu loh, dengan semua dengan semua filter-filter itu tadi, itu membuat penglihatan kita sebenarnya kan sangat terbatas gitu. Padahal sebenarnya hidup itu bermain dengan rules yang kita nggak bukan rules kita gitu loh. Maksudnya udah serahin aja sama yang udah lebih tahu jalannya gitu. Iya, kita bukannya sok-sok spiritual ya teman-teman ya, tapi memang ya udah hidup kamu perhatiin aja. Kamu angkat tangan kamu deh gitu. Kan siapa yang ngegerakin? Apakah otak kamu atau siapa gitu kan, nggak tahu gitu ya. Jantung kamu berdetak, siapa yang ngegerakin? Nggak tahu gitu. Jadi tubuh kita ini sebenarnya udah pinter sendiri tanpa kita. Jantung pompa darah kan kita nggak nyuruh kayak gitu. Ya nggak sih gitu. Tapi kita karena pengetahuan kita yang terbatas itu, kita pikir kita tahu banyak gitu. Padahal sebenarnya enggak, kita nggak tahu apa-apa. Beneran deh, makin kamu nggak tahu apa-apa, makin kamu jadi tahu banyak gitu. Anehnya begitu ya. Dari Mbak Yuli, kejadian sama dengan Coach Lia. Tensi saya 10 hari lalu 160, tapi ya udah mampir kontrol lagi, tadi siang udah normal lagi 117. Iya emang, ya tubuh kita itu cerdas kok. Dia akan ngurusin dirinya sendiri kalau kita nggak ngalang-ngalangin jalan. Ya, luar biasa ya, diskusinya seru. Biasanya jarang ngobrol nih Mbak Lia. Iya, silakan Raymond. Iya. Ya makin hari misalnya kita mempraktikkan Sedona dan kita menjalanin hari-hari itu, kan tiap hari itu surprise kalau aku ya. Dan kadang itu hidup itu kayak humor gitu sih. Sering ngobrol seperti kayak setiap hari itu mau hal buruk atau mau hal baik pun terjadi, itu semua itu bagiku tuh kayak humor, kayak sesuatu yang aku tertawakan dengan mudah gitu. Dan kadang karena aku selalu menganggap semua itu surprise, itu tuh terlalu serius. Mau hal baik yang terjadi atau hal yang aku nggak suka terjadi, itu tuh terjadi di luar kontrolku, dan aku merasa itu lucu dan kayak melihat kayak how do I get here, kayak sering ngomong kayak gini, kok aku bisa sampai sini ya, kok lucu ya, kayak kita tanpa berusaha apapun, tanpa kita harus membuat strategi dan bermain game dan berusaha berpolitik atau bertaktik apapun, nggak perlu, semuanya simple terjadi, semuanya datang sendiri.
Iya. Jadi terus itu bisa jadi, itu justru kita jadi bahan bercandaan kita gitu ya, dan menyenangkan. Kalau aku sih selalu merasa kalau itu nggak menyenangkan, enggak deh kesana gitu. Kayak, tapi kalau selama kita masih bisa mengapresiasi kayak, oh aku masih enjoy kok menjalani ini, kayak semudah. Iya, tapi emang bener sih hidup itu lucu ya, karena kan dia nggak nanya-nanya kita gitu loh, mau gagal apa mau sukses gitu, mau ini atau mau ini gitu. Mau dikagetin apa enggak gitu ya. Ya mau dikagetin atau enggak gitu kan, hajar aja gitu ya, maka udah di surrender aja sama hidup gitu, nanti ya udah sampai di situ, sampai kadang kita ya seperti Raymond bilang kaget-kaget sendiri gitu, kok bisa sampai sini ya, karena aku nggak pernah sama pasangan aku gitu contohnya, nggak pernah pendekatan, nggak pernah ya udah terjadi begitu aja gitu. Sama karir aku coaching gini, emang aku pernah mikirin gitu. Aku kan sekolahnya arsitek juga gitu kan. Terus malahan jadi penulis, ya nggak? Terus malahan jadi fashion editor habis itu. Lah kenapa bisa sampai coaching, kan aneh gitu. Ya udah ketawain aja gitu. nggak ngerti gitu kenapa bisa sampai jauh banget tampaknya gitu. Tapi kan enggak gitu. Ya udah gitu. Nggak ada yang salah juga, sudah gini gitu. Ini ada komen dari Coklat Puding. Workshop terbaru tentang kegagalan coach, seru sepertinya. Nanti ya workshop terbaru itu akan tentang habit ya. Jadi termasuk habit kita itu termasuk habit gagal ya. Kita punya habit untuk jadi orang yang gagal, itu termasuk gitu. Jadi nanti akan tentang habit sih gitu. Habit-habit. Kenapa coba kita ngomongin tentang karir ini adalah habit-habit orang sukses itu kalau dibilang kan beda sama yang nggak sukses. Kalau kayak Chloe gitu, ya udah jalanin aja. Maksudnya lakukan lagi yang terbaik gitu. Itu kan habit orang sukses sebenarnya gitu. Cuma kebanyakan dari kita bawa bagasi ketika melakukan itu gitu. Tapi kalau seandainya kamu punya habit-habit orang sukses tapi dilepasin semua emosinya, nah itu kamu akan lihat sendiri ya hidup kamu kayak apa ya. Jangan percaya kata kita deh ya, pokoknya kamu buktiin sendiri gitu. Nanti kita akan bongkar di workshop terbaru itu gitu ya. Nanti jadi Coklat Puding silakan ikutan ya kalau misalnya sudah dibuka. Sekarang masih disiapkan. Yang nyiapin adalah pasangan aku nggak usah ngapa-ngapain. Ya kan? Enak. Berbakti. Ya. Ini ada lagi kata Mbak Yuli, cuma coach hampir sebulan ini merasa gelisah karena hanya berleleh-leleh. Orang tuh pengen berleleh-leleh tapi punya duit. Mbak Yuli ini ya, kalau saya kamu belum pernah nonton ya, di YouTube ada videonya, pengangguran ya, tapi banyak duitnya, ya duitnya masuk terus. Ya udah syukurin aja, kalau merasa gelisah tinggal dilepas Mbak Yuli. Ya, kadang kan kita gitu ya, kayaknya kalau sibuk, kesel. Kalau leleh sedikit kesel gitu. Tapi apapun yang terjadi saat ini ya, ini sudah kesempurnaan. Ini yang memang sudah seadanya gitu. Kalau seandainya kamu mau bilang purpose ya, karena tidak ada yang disebut purpose ya. Purpose itu made up ya. Purpose kamu adalah apapun yang terjadi saat ini purpose kamu. Purpose-nya aku, Mariska, Raymond sama Chloe, purpose-nya kali ini IG Live gitu. Ya ini purpose kita saat ini gitu. Purpose-nya kamu ya nonton. Saat ini. Gitu ya. Ya. Jadi ya udah kalau seandainya lagi ada emosi ketika saat ini terjadi sesuatu ya dirilis. Kalau misalnya ada emosi ketika lagi leyeh-leyeh, gelisah, ya udah diterima gelisahnya terus dilepas gitu. Seperti teknik-teknik yang sudah dipelajari di Sedona Mental. Gitu. Kadang tapi juga kadang bingung ya. Maksudnya dalam artian kayaknya kesuksesan tuh nggak dicari deh nggak Balia ya. Iya benar. Maksudnya, nggak ada. Iya benar. Sudah pada tahap bahwa tidak mencari kesuksesan. Iya. Karena udah tinggi nih ilmunya. apa lagi cari? Karena tanpa kita mencari, kita sudah sangat udah merasa cukup ya. Justru Betul. dengan kita merasa cukup, kayaknya siapa lagi ya, bingung juga. Kayak kadang bingung juga. Jadi sehari-hari menjalani dengan kayak perasaan penuh dan perasaan kayak wow, udah indah. Jadi kalau misalnya tadi mungkin nyambung sama kegagalan kan, Iya. nyambung sama kegagalan. Mungkin karena
kita punya ide dan punya kepercayaan bahwa oh harus seperti ini, atau misalnya kita ngelihat teman-teman kita, atau kita, apalagi kita ya, kita bertiga, kita umur 30-an, di saat teman-teman kita itu compare jelas-jelas mulai oh aku kasih aku mungkin muncul pernyataan di kepala aku kok udah sukses dan lain, sehingga kayak gitu ya, definisi suksesnya jadi apa? Bener banget. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya thank you banget Raymond udah bring this up ya. Karena kita itu punya konsep atau ide tentang sukses. Raymondnya menghilang. Kayaknya sinyalnya terputus. Sinyalnya terputus ya. Jadi kita itu punya konsep ya tentang sukses. Definisi sukses itu apa ya? Kalau di workshop Superflow ya atau manifesting ya, kamu diajarin caranya untuk melepas apa sih yang kamu sebut sukses, terus udah gitu dilepas ya. Dicatat, dilepas sehingga kita sadar bahwa ini sudah kesuksesan, ini sudah kesempurnaan, ini sudah ketidakterbatasan ya. Ini beingness, keberadaan yang sudah seapa adanya gitu ya, yang sudah sempurna gitu. Jadi kita udah nggak ngelihat lagi ada konsep sukses gagal gitu, karena itu semua seperti tadi Raymond bilang itu ID ya gitu. Jadi makanya kalau seandainya kata Reza comparing gitu ya bikin kita terlihat gagal gitu kan, karena ya itu tadi ada konsep sukses, ada konsep orang gagal gitu. Jadi kalau misalnya kamu open ya teman-teman, silahkan dibongkar aja. Kamu silahkan ikut workshop manifesting atau Superflow ya untuk ngebongkar ini ya. Tapi kalau misalnya kamu nggak mau ikut workshop ya nggak apa-apa ya, itu kan pilihan ya. Ya aku ajarin caranya ya. Caranya adalah ya kamu bongkar semua konsep tentang sukses dan gagal itu, terus kamu lepasin gitu ya. Cari wantingnya apa gitu, terus udah gitu dibongkar lagi gitu sampai ya udah nggak ada. Semua konsep sih sebenarnya ya, nggak ada gagal, nggak ada, nggak ada sukses ya. Hai Reman, ya. Jadi terima kasih sudah bring this up, karena teman-teman banyak sih pasti yang punya konsep sukses, konsep gagal gitu ya. Kalau seandainya kita nggak ngelepasin ya itu limitasi kita. Seperti Mariska bilang itu filter ya, itu kacamata kita. Jadi itu akan membatasi kita dalam mencapai hidup yang sukses gitu. Makanya kalau misalnya kamu open ya, kamu silakan ikutan workshop Superflow ya. Itu namanya juga Superflow ya, kamu sukses di segala bidang gitu. Di sejak uang, relationship, kesehatan, karir ya. Semualah gitu ya. Itu akan dibongkar di situ gitu. Kalau misalnya kamu open, kamu silakan klik link di bio ya, atau hubungi Tami ya untuk ikutan. Gitu ya teman-teman. Mungkin kalau misalnya terlalu banyak dijelasin, dijabarin, kayaknya malah bingung ini ya, malah bingung ya. Kayaknya aku sesimpel jalanin dengan polos aja, kayak orang bego gitu ya. Nggak ada kesuksesan, nggak ada ini, nggak ada apa, semuanya tuh cuman konsep dan struktur yang kita pelajarin aja gitu. Tapi sebenarnya ada udah kayak jalanin aja kayak orang gila. Enak. Kayak orang gila. Maksudnya ketika ada sesuatu terjadi, nggak usah dikasih judgement ini baik atau buruk. Ini terjadi aja gitu. Kayak orang goblok aja. Enak sih. Tapi itu bener ya, kalau seandainya sama aku releasing kan pasti gitu ya, boleh nggak dilepas semua yang kamu tahu tentang itu gitu ya, nggak tahu apa-apa hidup gitu ya. Kalau kamu tanya ke aku tahu apa? Nggak tahu apa-apa. Yang aku omongin nggak tahu, dari tadi keluar sendiri gitu. Itu pertama kali aku tanya, lu balik ya? Jadi hidup nggak ada tujuannya? Terus Mbak Lia bilang, ya memang nggak ada. Semua atau iya. Sama lagi aku menanyakan, ya udah. Oh gitu ya, oke. Hidup tuh sebenarnya simple ya. Masalahnya tuh karena pikiran kita aja yang suka mikir macam-macam. Iya benar. Dan pikiran kita itu dicari-cari benar. Dan pikiran kita itu kan berdasarkan data usang yang udah basi, nggak tahu kemana. Terus data usang itu diproyeksikan ke depan seolah-olah akan terjadi lagi gitu. Padahal kan nggak ada. Sebenarnya itu semua cuma story ya, cuma cerita gitu kan. Cuma yang jadi belief akhirnya gitu. Kalau dilihat sekarang, ya ini aja, nggak ada apa-apa gitu kan. Sebenarnya
kayak sesimpel kita terlahir ke dunia dari kecil sampai gede. Waktu kecil kan kita ya udah kita melakukan segala sesuatu tanpa ada salah atau tidak gitu. Cuman semakin kita bertumbuh, semakin dewasa, kita udah dikonsepkan kayak, oh kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Itu kan segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam pikiran kita dan society yang ada gitu. Yang makanya kenapa kayak masalah-masalah itu muncul karena ngerasa kayak, oh si A kan harusnya kayak gini nih, kok si B kayak gini berbeda. Dan si B merasa, oh aku tidak seperti A, dan itu menjadi masalah. Itu menjadi kayak, oh aku yang gagal. Padahal sebenarnya enggak, dia hanya melakukan hal-hal yang ya udah sejalannya dia. Jadi ya udah kita berkehidupan ya seapa adanya, udah seperti ini ya seperti ini gitu, tanpa harus membandingkan dengan orang-orang lain sih. Benar banget, sangat wise. Luar biasa, Chloe. Chloe sekarang ngomongnya super flow udah. Iya, Iya, super flow ya. dulu aku Dulu sebelum nggak gini ya. iya sebelum Sedona aku Gagu, ah, gagu, ah, ah, gagu. dia lebih bisa bersuara. Keren, luar biasa. Bisa marah juga sekarang. Betul, Sekarang betul. bisa marah, kalau dulu nggak marah. Dulu nggak bisa. Dulu Dulu nggak diam bisa. aja dipendam. Dulu Dulu dipendam. mendem. Iya, Dulu iya, dulu iya. kayaknya kalau ada sesuatu aku selalu menyalahkan diriku. Oh, Iya. ini karena aku yang salah nih, makanya orang bereaksi tidak sesuai yang seharusnya ke Iya, aku misalkan gitu. iya. Tapi setelah aku belajar Sedona, ya perasaan-perasaan seperti itu sebenarnya hal yang wajar gitu. Cuman kalau misalkan aku merasa ada terganggu, nggak apa-apa dikeluarin gitu. Iya, iya, Disampaikan daripada aku iya. tahan-tahan yang akhirnya membuat Jadi eh, sakit. iya jadi sakit atau menambah bagasi negatif lah di dalam diri aku gitu. Keren. Relationship sekarang jadi lebih harmonis dong. Iya. Luar biasa. Chloe sampai jadi sakit fisik ya Oh kalau iya ya? benar-benar. Oh Iya, iya, aku iya, sempat iya. waktu sesi sempat cerita ke Mbak Lia yang kayak Iya, sebenarnya tadi ada kasus yang Mbak Lia bilang kolesterol dari iya, 200, habis itu ya udah, oh ya udah, terus habis itu iya, 70. Ya jadi sekitar tahun 2000. Ini agak berbeda dari iya. topik karir ya. Silakan, silakan, Cuman silakan. sebenarnya dalam konsepnya segala sesuatu sama ya, harus dirilis aja gitu. Iya, Jadi aku pernah di tahun 2019 sampai 2022 kalau nggak salah, itu aku sempat sakit lumayan parah. Jadi jantung aku iya, tuh lemah, dan aku iya, baru tahu karena sebenarnya pas dicek dokter bukan karena turunan gitu. Jadi karena mungkin entah pola hidup atau apalah yang aku juga nggak tahu kenapa asalnya. Tapi ternyata mungkin dari hal-hal yang selalu aku pendam yang aku sakit hati, mungkin karena kelakuan A, kelakuan B, yang mungkin aku punya ekspektasi terhadap sesuatu yang aku pendam selama dari aku kecil ya sampai aku besar, terus akhirnya mungkin menumpuk yang akhirnya yang tidak pernah dikeluarkan sama sekali sampai akhirnya menjadi sakit ke fisik gitu, kayak ke jantung aku. Terus sampai, dan sakitnya itu bukan cuma satu gitu. Waktu itu aku sempat kena getah bening yang cukup parah juga. Terus ya udah sakit, kayak aku udah stres banget, kayak aduh kok aku masih muda, terus sakitnya berat-berat ya, kayak sakit jantung, sakit sempet kolesterol juga di situ, terus habis itu getah bening, terus kayak stres banget. Semakin aku stres, makin kayak memburuk lah kondisinya. Sampai di titik kayak ya udah aku rilis aja gitu, kayak ya udah terjadilah. Pas aku rilis bener-bener tanpa obat-obatan dan apapun, itu semua menghilang. Percaya atau tidak, itu semua menghilang. Itu sakitnya dari getah bening, kolesterol semuanya jadi normal. Terus iya, jantung aku juga bisa berfungsi. Maksudnya aku dulu tidak bisa naik tangga ini ya, iya. satu dari lantai 1 ke lantai 2 tuh aku nggak bisa. Mungkin aku udah hitam lah, udah mau pingsan gitu. Sekarang ya udah aku bisa berkegiatan lagi, aku bisa naik tangga lagi, aku bisa berolahraga. Maksudnya ya semua itu sebenarnya mungkin percaya atau tidak, tapi badan kita itu sangat hebat ya dengan Iya, apa yang kita pikirkan. Sesimpel yang kayak hal kecil lah. Maksudnya kita sakit, kadang kita ngerasa kayak kecubit nih, oh sakit, kita kan merasakan itu. Tapi kalau misalkan iya, kayak oh ya cuma perasaan, oh ada sakit, tapi kalau kita biarin ya udah,
itu juga akan Yes. menghilang gitu. Sesimpel itu aja lah. Iya. Gitu, sama aja mau dari hal kecil sampai hal besar seperti itu sih. Keren. Ya, jadi kalau seandainya penyakit yang bahkan parah sekalipun, bukannya kita nggak bilang ya kalau seandainya sedona method atau releasing menyembuhkan ya teman-teman ya. Tapi memang tubuh kita tuh cerdas gitu. Jadi Iya, kamu iya. emang nggak perlu repot sendiri. Kadang-kadang kita kan yang ngalang-ngalangin jalan. Kalau kita perlu minum obat atau perlu ke dokter atau perlu istirahat ya kita tubuh sudah melakukannya sendiri tanpa campur tangan kita gitu ya. Tapi kan Benar. kebanyakan dari kita analisa gitu ya. Benar. Itu Makanya salah akhirnya satu iya. sabotase ya, Mbak Lia. Jadi Iya. iya kayak mikir macam-macam, jadi menyabotase diri kita untuk healing secara Iya. natural. Aku mau sembuh, tapi sembuhnya harus pakai cara ini, harus dengan obat ini, dengan cara yang begini gitu. Iya, ngatur Padahal deh. ngatur. Thank you Chloe sudah sharing ya, luar biasa ya Terima kasih. pengalamannya ya. Ya, jadi teman-teman Mbak kalau Lia. jadi teman-teman kalau seandainya ini kita sudah membuktikan sendiri ya, bukannya kita dengan releasing itu magic atau gimana, tapi kita sesimpel melepaskan keinginan kita untuk mengatur hidup dan mengatur tubuh ini, maka tubuh akan ya udah kalau sembuh ya sembuh gitu. Makanya kalau aku nggak pernah med check dulu itu karena memang aku ya kayak gitu, ya udah mati aja deh gitu. Cuma ya udahlah akhirnya karena dikasih voucher sama adik aku harus ya gitu. Nah, ternyata ya kalau nggak juga nggak mau. Ternyata emang pada saat itu dibutuhkan untuk itu gitu. Ya aku sebelum melakukan itu juga aku rilis semua resistensi aku dan semua konsep aku yang bilang nggak usah ngapain sih gitu. Itu pun aku lepas, bukannya terus kemudian ya udah deh gitu, perginya tuh jadi ringan, bukan perginya karena disuruh apa segala macam, nggak gitu. Gitu. Selamat datang kembali Raymond. Sinyalnya muter-muter ya. Maaf, handphonenya bermasalah. Nggak apa-apa. Sekarang suaranya udah lebih jelas sih. That's good. Iya. Kalau misalnya kamu memang ingin membantu diri sendiri ya, silahkan ketuk link di bio ya untuk booking private coaching atau ikutan workshop yang mana aja ya. Kalau kata Ari ini tadi ya, aku bacain. Ari bilang, aku setelah releasing pakai workshop Letting Go, karir selalu ideal dan banyak uang tanpa kerja keras gitu ya. Jadi mungkin kok teman-teman ini ya, bukan yang nggak mungkin gitu. Jadi kamu pilihlah workshop apapun yang kamu mau ya. Silahkan kamu eksplorasi. Terima kasih banget ya Mariska, Chloe, Raymond ya sudah ada di sini ya, supporting yourself ya, supporting others juga. Terima kasih ya, I love you. I love you all. Ya, terima kasih. Love you Love semua. you. Terima kasih semuanya. Bye.